Irak. Negara ini udah jadi langganan headline selama puluhan tahun. Tapi sebelum semua itu, sebelum ada Saddam Hussein, sebelum Perang Teluk, sebelum invasi Amerika, Irak sebenarnya punya sejarah yang panjang, megah, dan rumit banget. Dan ironisnya, tanah yang dulunya dikenal sebagai Cradle of Civilization, tempat lahirnya peradaban-peradaban awal dunia, kayak Babilonia dan Sumeria, sekarang malah identik dengan perang dan kekacauan. Jadi sebenarnya, apa yang bikin Irak bisa berubah dari tanah suci sejarah dunia jadi pusat kekacauan modern? Gimana ceritanya negara ini bisa diatur satu orang tangan besi selama puluhan tahun? Dan kenapa sampai sekarang pun Irak masih terus goyah? Padahal zaman dulu mereka punya potensi jadi kekuatan besar di Timur Tengah. Yuk, kita bongkar pelan-pelan. Jauh sebelum Irak jadi negara modern, wilayah ini adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman. Dan kayak banyak negara lain di Timur Tengah, Irak waktu itu nggak punya batas yang jelas. Semuanya cuma bagian dari provinsi kekaisaran yang dibagi-bagi seenaknya. Tapi begitu Perang Dunia I selesai, Ottoman kalah dan Inggris langsung gercep ngambil alih. Lewat kesepakatan kolonial, Irak dijadikan wilayah mandat Inggris. Dan kayak biasa, Inggris main gores-gores peta, bikin negara baru tanpa mikirin etnis, agama, atau sejarah lokalnya. Hasilnya, satu negara baru bernama Irak yang isinya dicampur aduk antara Sunni, Syiah, Kurdi, dan kelompok minoritas lain yang dari awal udah saling curiga satu sama lain. Singkatnya, bom waktu yang tinggal nunggu meledak. Inggris sempat naruh seorang raja buat ngatur Irak, tapi jelas aja itu cuma simbol doang. Rakyatnya tahu kekuasaan sebenarnya tetap di tangan kolonialis. Akhirnya, muncul gerakan nasionalis dan militer yang pengen Irak lepas dari kontrol asing. Dan bener aja, di pertengahan abad ke-20, datanglah satu momen penting. Kudeta militer pertama. Raja digulingkan, republik didirikan, dan Irak mulai menulis ulang kisahnya sendiri. Tapi sayangnya, bukan ke arah demokrasi. Justru makin lama makin masuk ke jalur otoriter. Disinilah nama Saddam Hussein mulai muncul. Awalnya cuma anak muda ambisius dari Partai Ba'ath yang ideologinya campuran nasionalisme Arab dan kontrol militer. Tapi ambisinya gede banget. Pelan-pelan dia naik tangga kekuasaan lewat jaringan politik dan cara-cara licik. Begitu dia dapat jabatan, Saddam langsung ngebersihin rival politiknya. Yang beda pandangan, disingkirin. Yang berpotensi ngerecokin, hilang entah kemana. Dan akhirnya, dia berhasil nguasain seluruh Irak dengan tangan besi. Rezim Saddam Hussein bisa dibilang salah satu yang paling rapi dalam urusan kontrol. Dia ngatur segalanya, media, militer, ekonomi, sampai sekolah. Dan semuanya harus tunduk. Dia bikin sistem pengawasan nasional yang bikin warga sendiri takut sama tetangganya. Lo bisa ditangkap cuma karena nyeletuk soal pemerintah di warung kopi. Dan walaupun otoriternya gila-gilaan, banyak warga Irak waktu itu mikir, ya minimal hidup aman dan stabil. Tapi masalahnya, stabilitas itu dibangun di atas ketakutan, bukan kepercayaan. Di era Saddam, Irak sempat masuk konflik besar melawan Iran. Alasannya, campuran antara perebutan wilayah, ideologi, dan ambisi pribadi Saddam buat jadi penyelamat Arab. Perang ini berlangsung selama bertahun-tahun dan ngerusak segalanya. Korban banyak, ekonomi hancur, dan dampaknya dirasain sampai sekarang. Belum kelar masalah Iran, Saddam tiba-tiba invasi Kuwait. Katanya sih Kuwait nyolong minyak Irak. Tapi dunia langsung ngamuk. Amerika dan sekutunya langsung ngebentuk koalisi dan Perang Teluk pun pecah. Irak digebuk habis-habisan. Tapi Saddam tetap bertahan di dalam negeri. Satu persatu infrastruktur hancur, ekonomi remuk, sanksi internasional dikasih, rakyat makin susah. Tapi rezimnya masih berdiri. Salah satu cara Saddam bertahan dari pembunuhan adalah pakai kembaran palsu alias doppelganger. Beberapa orang sengaja dibikin mirip secara fisik, gerak,
bahkan gaya jalan. Jadi kalau ada ancaman pembunuhan, bisa dialihkan. Strategi paranoia tingkat tinggi ini bikin orang makin sulit nebak. Yang muncul di TV itu Saddam asli atau cuma pengalih perhatian. Dan akhirnya, datanglah momen yang bikin Irak benar-benar berantakan. Invasi Amerika Serikat tahun 2003. Alasan resminya, Saddam punya senjata pemusnah massal dan dukung terorisme. Tapi sampai hari ini, bukti soal itu nggak pernah ketemu. Pasukan koalisi masuk, Saddam digulingkan, lalu dieksekusi. Tapi habis itu, bukannya Irak jadi damai, malah masuk ke neraka baru. Kekuasaan yang sebelumnya dijaga pakai tangan besi, tiba-tiba hilang. Nggak ada transisi, nggak ada sistem pengganti. Tanpa Saddam, semua kelompok yang dulunya ditekan mulai naik permukaan. Sunni versus Syiah versus Kurdi versus kelompok militan. Semua saling curiga. Pemerintahan baru pun lemah, korup, dan sering digoyang konflik internal. Kamu mungkin mikir sekarang Irak udah demokrasi. Secara teknis iya, tapi sistemnya rumit banget. Berbasis kuota sektarian. Artinya, jabatan pemerintahan dibagi sesuai kelompok. Presiden harus Kurdi, Perdana Menteri dari Syiah, dan Ketua Parlemen dari Sunni. Kelihatannya adil, tapi sistem ini malah bikin semua keputusan harus dinegosiasi terus. Nggak ada yang bisa gerak cepat, semua lamban, dan rakyat yang jadi korban. Hari ini, Irak masih terseok-seok dalam perjuangannya untuk bangkit. Negara itu berdiri, tapi jalannya pincang. Setiap usaha membentuk pemerintahan yang stabil selalu dihadang gelombang baru. Kadang datang dari dalam, kadang dari luar. Bahkan ketika rakyatnya mencoba berdamai, ada saja yang menyulut ulang bara konflik yang belum sempat padam. Entah itu lewat teror, sabotase politik, atau lewat tekanan lembaga internasional yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Irak seperti terjebak dalam siklus tak berkesudahan, di mana setiap harapan harus dilawan dengan kenyataan pahit. Dan di tengah semua itu, ada satu pihak yang paling menderita, tapi paling jarang disorot, rakyat biasa. Orang-orang Irak yang hidupnya terombang-ambing di antara peluru, embargo, dan propaganda. Mereka adalah anak-anak yang tumbuh tanpa tahu arti kedamaian. Ibu-ibu yang kehilangan anaknya, bukan sekali, tapi berkali-kali. Ayah-ayah yang tak lagi bicara soal cita-cita, tapi soal bagaimana caranya bertahan hidup satu hari lagi. Kamu bisa lihat dari mata mereka, betapa lelahnya mereka berharap. Mereka capek, bukan capek biasa, tapi capek yang dalam. Capek perang, capek dimainin kekuatan asing, capek dijadikan pion dalam permainan yang mereka sendiri nggak pernah paham aturannya. Karena sejak lama, rakyat Irak bukan pemilik ceritanya sendiri. Mereka cuma penumpang di atas kapal yang arahnya ditentukan oleh nahoda-nahoda yang nggak pernah menginjakkan kaki di tanah mereka. Dan itu tragis. Irak bukan sekadar negara yang hancur karena perang, tapi korban dari eksperimen sejarah yang kejam. Korban dari nafsu negara-negara besar yang merasa punya hak untuk menentukan nasib bangsa lain. Korban dari pemimpin-pemimpin lokal yang lebih cinta kekuasaan daripada rakyatnya. Korban dari sistem internasional yang pura-pura peduli, tapi sibuk mengatur ulang peta untuk kepentingan mereka sendiri. Dan semua itu terjadi tanpa pernah benar-benar melibatkan suara orang-orang Irak. Mungkin itulah tragedi terbesar Irak. Bukan soal hancurnya gedung pemerintahan, bukan soal jalanan yang dibom, atau sumur minyak yang disabotase. Tapi soal satu bangsa yang gak pernah dikasih kesempatan buat hidup damai. Bangsa yang selalu diminta bertahan, tapi gak pernah diberi ruang untuk tumbuh. Bangsa yang selalu disuruh bangkit, tapi tanah tempat berpijaknya terus digoyang dari bawah. Dan di akhir cerita ini, kamu mungkin bertanya, apakah ada harapan untuk Irak? Jawabannya bukan ya atau tidak, tapi tergantung pada dunia. Apakah kita siap berhenti memandang Irak sebagai ladang konflik dan mulai mengakuinya sebagai rumah bagi manusia-manusia yang punya hak yang sama untuk hidup tenang? Atau kita akan terus membiarkan mereka berjalan dalam gelap, sendirian seperti yang sudah-sudah? Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu, hal apa yang perlu kita explore selanjutnya?
Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.